Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan, akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan, atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya.
Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja. Saat ini, kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan, lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan, bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang setia. Terima kasih ya Tuhan buat kesetiaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Kau selalu ada buat setiap kami. Terima kasih. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Oh, terima kasih Tuhan, terima
terima kasih. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah kuatku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami percaya Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Buat cinta-Mu besar, Kau berikan. Kau limpahkan buat setiap kami Tuhan. Kasih setiamu nyata, kasih setiamu nyata Tuhan, buat setiap kami. Oh,
Bahkan sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagi kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu baru. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Shalom, selamat pagi semua Bapak Ibu dalam keluarga besar GBI Wow. Dengan pimpinan Pak Iwan dengan Ibu Ola, puji Tuhan, apa kabar? Sudah lama kita nggak ketemu. Tapi puji Tuhan kalau saya diberikan kesempatan untuk melayani Anda semua di hari Minggu ini, satu kesempatan yang sangat luar biasa. Di mana apa yang menjadi isi hati Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Luar biasa. Namun sebelum saya sharingkan firman Tuhan ini kepada Anda, saya mau menyanyi dulu satu lagu. Ini adalah lagu lama dalam bahasa Inggris. Mungkin Anda yang suka dengan lagu-lagu lama pasti Anda ingat yang dinyanyikan oleh Ron Kenoly. Judulnya adalah I See the Lord. Kata-katanya nanti di belakang ini akan juga ditampilkan supaya Anda bisa nyanyi bersama-sama. I see the Lord, I see the Lord, exalted high above the worship of the people of the earth.
I see the Lord. I see the Lord. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forevermore. I see the Lord. I see the Lord, exalted high above the worship of the people of the earth. I see the Lord. I see the Lord. My eyes have seen the King, Lamb upon the throne, who reigns forevermore. The train of his robe fills this temple. A cloud of heavenly worshippers surrounding his throne. We join with them now, crying, holy, holy is the Lamb alone. I see the Lord. I see the Lord, exalted high above the worship of the people of the earth. I see the Lord. I see the Lord. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forevermore. I see the Lord. I see the Lord, exalted high above the worship of the people of the earth. I see the Lord. I see the Lord. My eyes have seen the King, Lamb upon the throne, who reigns forevermore. You reigns forevermore. Yes, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Ya, lagu ini sangat berkesan sekali, terutama ketika kita melihat perjalanan bagaimana Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus kita semua. Nah, berdasarkan hal ini, saya mau bagikan kepada Anda tentang bagaimana sih sebetulnya keinginan Tuhan atas kehidupan kita semua. Kita akan melihat ayat yang terambil dari Matius pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-16, kita akan lihat bagaimana
waktu Yesus sendirian bersama dengan murid-muridnya. Yesus mulai berkata begini, mulai dari ayat 13 kita akan lihat Matius 16 ayat 13. Ya, mulai ayat 13 kita akan baca. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, maka ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Sampai di situ. Kita lihat dalam cerita ini, Yesus sendirian dengan murid-muridnya karena Yesus sedang mempersiapkan mereka nantinya untuk menjadi pemimpin-pemimpin, untuk menjadi penggerak-penggerak di jemaat mula-mula. Tapi Yesus harus berhenti dari pelayanan bersama dengan murid-muridnya. Kemudian Yesus memulai dengan bertanya kepada mereka, kata orang siapa aku ini? Kemudian mereka mulai berbicara, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari nabi-nabi yang sudah ada. Tapi Yesus mau apa kata mereka, bukan apa kata orang. Yesus mau apa katamu, menurut katamu, siapakah aku ini? Ini penting karena kalau kita tidak mempunyai pemahaman secara pribadi, kalau kita tidak punya encounter, saya katakan encounter. Kalau kita tidak punya perjumpaan, kalau kita tidak punya kesaksian pribadi tentang siapakah dia, maka sulit bagi kita untuk kita bersaksi kepada orang lain. Sulit bagi kita untuk kita menceritakan kepada orang lain bahwa kita punya Tuhan, kita punya juru selamat, kita punya perlindungan, sulit. Jadi apa yang Roh Kudus sampaikan kepada saya beberapa hari ini, di hari-hari ini khususnya di dalam 2021 ini, dia menghendaki orang-orang percaya yang bukan karena agama, tapi dia menghendaki orang-orang yang percaya, yang punya perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Nah, ketika kita melihat kondisi yang terjadi sekarang ini merupakan alat juga yang diizinkan oleh Tuhan untuk melihat bagaimanakah kepercayaan orang-orang percaya itu, bagaimanakah kita terhadap dia. Apakah kita punya pengakuan secara pribadi, apakah kita punya perjumpaan secara pribadi atau tidak. Kemudian setelah ini, mereka ini murid-murid Tuhan punya pengakuan mereka sendiri-sendiri. Antara lain di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, 1 Yohanes pasal pertama, Yohanes sendiri bersaksi bahwa apa yang kami dengar, apa yang sudah kami lihat, apa yang sudah kami raba, itulah yang telah kami saksikan, itulah yang kami beritakan. Ini dia dikatakan dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat pertama, dikatakan apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, kemudian yang telah kami saksikan dan bahkan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Ini kesaksian mereka murid-murid Tuhan. Rasul Petrus juga berkata demikian. Petrus berkata dalam tulisannya di 1 Petrus dikatakan, hal ini kesaksian kami tentang dia bukanlah dongeng, bukanlah isapan jempol, tetapi satu kenyataan. Satu bukti bahwa benar Yesus itu adalah juru selamat. Yesus itu adalah Tuhan. Nah, kalau kita lihat bagaimana kebangunan rohani pada jemaat mula-mula, pada waktu itu menjadi sangat amat luar biasa. Sehingga pada waktu Roh Kudus dicurahkan yang kita sebut di hari Pentakosta, mereka semua sudah punya dasar pengenalan ini. Baik murid-murid Tuhan yang awal-awal termasuk bergabungnya Rasul Paulus, mereka semua punya kesaksian bahwa yang namanya Yeshua Hamasia atau Tuhan Yesus Kristus, dia adalah benar-benar pribadi yang adalah juru selamat. Dia adalah Mesias itu sendiri. Kita lihat itulah kehidupan jemaat mula-mula. Itulah kehidupan jemaat mula-mula yang betul-betul mengerti kesaksian tentang siapakah Yesus. Nah, kita perlu tahu kalau kita lihat kehidupan orang Yahudi, mereka memang merindukan raja, mereka merindukan Mesias. Tetapi rupa-rupanya selama 3,5 tahun perjalanan Yesus bersama dengan murid-muridnya, banyak hal-hal yang mereka belum dapat secara penuh.
Maka itu di dalam Matius 16 Yesus mulai arahkan kepada mereka. Mereka harus punya kesaksian pribadi loh. Mereka harus tahu siapakah dia, siapakah aku ini gitu. Sampai akhirnya ketika Yesus naik di kayu salib, kemudian Yesus mati, kemudian Yesus bangkit. Yesus menampakkan diri berulang-ulang kali kepada murid-murid Tuhan untuk meyakinkan bahwa akulah Mesias ini. Akulah Mesias ini. Sehingga pada waktu mereka dipakai Tuhan untuk melayani banyak orang, apalagi ketika Roh Kudus turun mulai di situ, karena mereka sudah punya kesaksian tentang siapakah Yesus secara pribadi, masing-masing akhirnya punya kesaksian. Sekalipun pada waktu itu Petrus yang berdiri dan berkata, engkaulah Mesias. Tapi peristiwa Matius 16 ini adalah peristiwa yang penting bagi mereka, membekas bagi mereka. Makanya setelah jemaat mulai bergerak ketika Roh Kudus hadir, Roh Kudus pun meneguhkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Karena dikatakan di dalam Kisah Para Rasul, bahkan Ibrani dikatakan Tuhan turut bekerja karena kesaksian mereka. Tuhan turut bekerja dengan tanda-tanda karena kesaksian mereka. Nah, mari kita lihat dengan kehidupan orang Kristen zaman sekarang ini. Apa yang saya lihat ketika saya berdoa, Tuhan, kalau melihat tanda-tanda zaman, kalau melihat pesan-pesan yang Tuhan singkapkan secara profetik, kita adalah orang-orang yang hidup di hari-hari benar-benar hari-hari terakhir, di mana ada banyak penggenapan firman Tuhan, seluruh kebenaran dibukakan, karena ketika seluruh kebenaran dibukakan, Tuhan bermaksud supaya namanya semakin dikenal, supaya kemuliaannya dinyatakan, supaya benar orang akan bisa melihat bahwa dia adalah Tuhan, karena ada penggenapan dari nubuatan berkata begini, setiap lidah akan mengaku. Setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu adalah bagian dari nubuatan. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Jadi hari-hari ini kalau saya melihat di dalam hal-hal yang Tuhan bukakan secara profetik, maka sesungguhnya hari-hari ini kebenaran itu sedang dibukakan lagi secara luar biasa, dengan center pointnya adalah Yeshua itu sendiri. Center pembicaraan dari setiap pewahyuan profetik, dari setiap penyingkapan kebenaran yang dibukakan di hari terakhir, itu senternya adalah Jesus. Senternya adalah Yesus itu sendiri. Jadi sama seperti jemaat mula-mula, senternya adalah Yesus. Kita orang-orang di hari-hari terakhir, senternya juga adalah Yesus. Bagaimana ketika Tuhan menyingkapkan semuanya, juga diizinkan goncangan-goncangan itu terjadi. Karena yang Tuhan inginkan, orang-orang percaya punya pengakuan secara pribadi. Hari-hari ini dari sejak beberapa waktu yang lalu sebenarnya, ketika goncangan itu masuk, ketika pandemik itu masuk di awal-awal tahun 2020, kami di persekutuan kami dari sejak 2019, Roh Kudus sudah beritahu kepada kita semua bahwa persiapkan, kita harus punya pemahaman yang benar, kita harus betul-betul mengenal siapakah dia secara pribadi, sehingga ketika goncangan datang kita tidak tergoyang. Betul saja ketika 2020 pandemik masuk, semua mulai menggoncang hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Dan sampai hari ini pandemik itu masih ada. Dan kita lihat manakah orang percaya yang seharusnya menjadi saksi. Di mana mereka? Itu yang ketika saya berdoa, Tuhan, where is the so-called the believers? Mana yang namanya orang-orang percaya? Kenapa mereka tenggelam di dalam suasana seperti ini? Sebenarnya justru dalam suasana seperti ini kita muncul. Justru di tengah-tengah suasana seperti ini, di dalam suasana yang gelap seperti ini, justru kita muncul. Tapi where is the believers? Manakah orang-orang percaya? Kenapa mereka juga ikut tenggelam? Kenapa mereka ikut tenggelam bahkan bersembunyi? Mana? Padahal kalau menurut nubuatan yang tertulis di dalam Yesaya pasal yang ke-60, kalau kita lihat Yesaya 60 ayat pertama sampai ayat yang ketiga, dikatakan begini, bangkit dan menjadi teranglah. Sebab apa dikatakan? Yesaya 60 ayat 1 sampai 3, bangkit menjadi teranglah sebab terangmu datang. Kapan terangmu datang? Alkitab menjelaskan, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kapan terangmu datang? Kapan kemuliaan Tuhan terbit atasmu? Ketika kegelapan menutupi bumi, ketika kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi di saat kegelapan menutupi bumi, di saat kekelaman menutupi bangsa-bangsa, terang Tuhan terbit atasmu.
dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ini nubuatan. Ini nubuatan ketika kegelapan menutupi bumi dan kekelaman. Jadi bukan hanya kegelapan tapi kekelaman. Kalau kekelaman berbicara sebuah tekanan. Bukan hanya gelap tetapi kelam. Sebuah pressure, sebuah tekanan yang melanda bangsa-bangsa. Justru di saat-saat gelap dan kelam. Justru di situ dikatakan terang Tuhan terbit. Dan terang Tuhan terbit itu akan menjadi terangmu. Kita lihat di situ dikatakan tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Maka ketika terang Tuhan terbit atasmu, terang Tuhan itu akan menjadi terangmu. Karena di ayat yang pertama dikatakan bangkit dan menjadi teranglah sebab terangmu. Terangmu. Jadi terang Tuhan akan menjadi terangmu ketika kegelapan dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Apa maksudnya terang Tuhan menjadi terangmu? Ini berbicara tentang perjumpaan. Ini berbicara tentang kesaksian kita terhadap Dia. Sama seperti pada waktu Tuhan mempersiapkan murid-muridnya. Menurut katamu siapakah aku? Di situ Roh Kudus berbicara kepada saya bahwa orang-orang percaya hari-hari ini harus punya kesaksian secara pribadi. Harus punya perjumpaan secara pribadi. Harus tahu siapakah dia. Harus kesaksian dia lebih kuat daripada kesaksian yang ada pada sekeliling kita. Kita lihat ada di 1 Yohanes berkata begini. Kita menerima kesaksian manusia. Tetapi kesaksian yang diberikan Tuhan kepada kita lebih kuat. Ya, Anda pernah lihat itu, tolong dibukakan itu. Di dalam 1 Yohanes. Kita bisa menerima kesaksian manusia. Artinya begini, kita bisa tahu apa yang terjadi di sekeliling kita. Kita bisa menerima keadaan itu. Kita bisa menerima kesaksian manusia. Tetapi ada kesaksian yang diberikan kepada Tuhan untuk kita. Itu jauh lebih kuat. Itu dia 1 Yohanes 5 ayat 9. Kita menerima kesaksian manusia. Tetapi kesaksian Tuhan lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Dia tentang anaknya. Demikian kesaksian diberikan oleh Elohim, oleh pencipta alam semesta. Tentang anaknya. Jadi apa yang tadi saya katakan bahwa kalau untuk murid-murid pertama yang akan menjadi penggerak-penggerak, menjadi para revivalist. Tuhan perlu berkata kepada mereka, bukan kata orang, tetapi katamu, aku ini siapa? Bukan katamu. Ketika kamu tahu siapakah aku, maka aku akan pakai engkau dan roh Tuhan akan ada padamu. Dan ketika roh Tuhan ada padamu, maka kamu akan punya kemampuan untuk menjadi saksi. Kita harus punya pengakuan secara pribadi. Kita harus punya encounter secara pribadi. Tidak cukup kita hanya menjadi jemaat. Menjadi jemaat itu belum, tapi kita harus punya perjumpaan secara pribadi. Karena dikatakan, kita menerima kesaksian manusia. Orang semua tahu sekarang lagi susah. Orang semua tahu sekarang lagi pandemik. Tetapi apakah kita punya kesaksian tentang Yeshua, tentang Yesus lebih kuat daripada kesaksian manusia? Mana yang lebih kuat yang menjadi pegangan kita? Mana? Apakah firman hidup itu yang kita beritakan? Apakah dia yang kita percayai? Apakah dia yang kita jumpai jauh lebih kuat daripada apa yang ada di sekeliling kita? Manakah sebenarnya yang menjadi jaminan atas kehidupan manusia? Apakah kata manusia, perkataan yang ada di sekeliling kita, atau dia yang berfirman? Atau dia sang penebus? Ini hari-hari ini memang kalau kita perhatikan, kalau saya perhatikan sungguh-sungguh. Sekarang iman orang-orang percaya sedang diuji. Sekarang Roh Kudus berbicara kepada saya, aku mau melihat orang-orang yang betul-betul punya kesaksian tentang aku. Di dalam situasi seperti ini. Di dalam situasi pandemik seperti ini. Manakah orang-orang yang betul-betul memiliki kesaksian? Manakah orang yang dapat berkata, sesungguhnya engkaulah Mesias bagiku. Itu kesaksian itu muncul di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah kekelaman. Kalau nothing is wrong, kalau tidak ada sesuatu yang terjadi, kalau nothing is attacking, kalau tidak ada yang menyerang, kalau tidak ada situasi seperti itu,
Kita nggak bisa bilang kalau semua keadaannya baik-baik saja. Kita bilang aku percaya Tuhan. Kepercayaan kita, kesaksian kita diteguhkan ketika Tuhan izinkan suasana gelap dan suasana kelam. Di situ untuk membuktikan, do you still believe in me? Apakah kamu tetap percaya kepadaku? Apakah kamu punya perjumpaan secara pribadi dengan aku? Nah, ini hari-hari ini Tuhan berbicara sangat kuat. Ada orang pernah bertanya kepada saya, Pak, kapan pandemik ini berhenti? Ya saya nggak bisa jawab, tapi saya jawab begini. Di tengah-tengah pandemik, Tuhan mau melihat apakah ada orang-orang yang betul-betul punya kesaksian tentang siapakah Dia itu. Tentang siapakah Tuhan itu. Itu harus diuji, itu harus kelihatan di saat suasana yang gelap, di saat tekanan itu ada, di saat kegelapan dan kekelaman. Disitulah terang Tuhan datang, supaya terang Tuhan datang, terang Tuhan dapat menjadi terang kita semua. Sehingga kalau kita baca terus nubuatan Yesaya 60, maka bangsa-bangsa akan berdatang berduyun-duyun kepada terangmu. Artinya bangsa-bangsa akan datang kepada kesaksian yang kamu miliki. Menurut katamu siapakah aku? Dalam situasi seperti ini, bagaimana kesaksian Anda tentang Tuhan? Semua orang ada di dalam ketakutan. Semua orang ada di dalam kekhawatiran. Semua orang. Tapi apakah ada orang-orang yang menerima terangnya? Terangnya itu adalah kebenaran yang dibukakan. Atau perjumpaan pribadi. Sehingga ketika suasana kelam seperti ini, orang-orang itu berkata, Tuhan adalah kekuatanku. Dia adalah tempat perlindunganku. Dia adalah kubu pertahananku. Dia adalah Tuhan yang aku percayai. Makanya tadi saya memulai dengan nyanyian berkata, I see the Lord. I see the Lord. Aku melihat Tuhan secara pribadi. Bukan dari kata orang. Lagu ini, lagu lama, Ron Kenoly yang nyanyikan lagu ini. Tapi ketika dalam keadaan seperti ini, kembali Roh Kudus berbicara dalam hati saya. Do you know who I am? Tahukah kamu siapakah aku? Do you have your own personal testimony of who I am? Punyakah kamu kesaksian pribadi? Siapakah aku? Ketika kegelapan ada, ketika kekelaman datang, do you know who I am? Tahukah kamu siapakah aku? Maka kita harus menjawab dia. Kita harus berkata, Tuhan, aku mau punya perjumpaan. Sehingga waktu kita betul-betul mengalami perjumpaan dengan dia, kekelaman tidak akan mampu menguasaimu. Sebab dikatakan begini, Yesus berkata dalam Yohanes berkata begini, terang itu tidak bisa, kegelapan itu tidak bisa menguasai terang. Ya. Kegelapan tidak menguasainya. Dikatakan dalam surat Yohanes 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 5. Lihat itu. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Mari kita lihat hidup kita. Kalau suasana gelap di sekeliling kita, apakah kegelapan menguasai kita? Kalau kita belum menerima terang itu, tentu saja kegelapan, kekelaman itu akan menguasai kita. Tapi kalau kita menerima terang Tuhan, kehadirannya, firman yang dibukakan, maka terang Tuhan akan menerangi kita. Dan terang Tuhan dikatakan dalam Yesaya akan menjadi terang kita. Berarti kalau terang Tuhan sudah menjadi terang kita, bukankah yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 5 berkata, kegelapan tidak akan menguasainya. Buat orang-orang yang punya perjumpaan dengan Tuhan, maka kegelapan, ketakutan tidak akan menguasai. Firman Tuhan ya dan amin loh. Firman Tuhan ya dan amin. Dalam kehidupan kami, di tengah-tengah suasana seperti ini dari 2020 sampai 2021, ketika ketakutan mencekam, saya berkata, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah perlindunganku. Dan saya mau bersaksi, perlindungan Tuhan
benar-benar nyata dalam hidup kami. Dan kami berkata terima kasih Tuhan. Justru dalam kesempatan seperti ini, saya terus menyuarakan, saya terus memberitakan bahwa jaminan, perlindungan, keselamatan, kesembuhan Tuhan ada pada Tuhan, adanya untuk kita semua. Kesempatan untuk kita bersaksi, kesempatan itu kita menceritakan kepada orang-orang. Orang pada ketakutan semuanya. Kesempatan untuk kita keluar, tampil, bukan kita bersembunyi. Justru kita harus tampil. Justru kita harus berkata, ada pengharapan, ada keselamatan, ada perlindungan, ada kesembuhan. Saat-saat seperti ini, inilah saatnya untuk bersaksi sebenarnya. Jadi saya membagikan buat Anda dalam keluarga besar GBI Wow. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Punyakah kita kesaksian itu? Punyakah kita perjumpaan dengan Dia? Apakah hidup kita dikuasai lebih oleh kesaksian manusia atau kesaksian yang diberikan Bapa tentang anaknya? Dalam 1 Yohanes tadi, apakah kita lebih dipengaruhi oleh kesaksian manusia, lebih terintimidasi apa yang disaksikan oleh banyak orang, atau kita tetap firm? Kami punya kesaksian, kami punya perlindungan, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus itu sendiri. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, jangan puas kita hanya menjadi orang yang beragama Kristen, tapi kita harus punya perjumpaan secara pribadi. Siapakah Dia? Menurut katamu, siapakah aku ini? Sehingga di dalam keadaan yang terjadi di sekeliling, kita tidak terintimidasi. Kita tidak di dalam ketakutan yang ada pada orang-orang di luar sana. Tapi hati kita tetap bersyukur dan bersuka cita. Dan kita tahu inilah kesempatan untuk kita menjadi saksi bagi banyak orang. Lalu ada orang bertanya kepada saya, Pak, kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Saya jawab, Bapak pernah lihat nggak dengan keadaan seperti ini? Tuh di YouTube, di luar negeri, orang mulai berdoa mencari Tuhan di jalan-jalan. Ini yang namanya revival dengan caranya Tuhan. Orang mulai datang kepada Tuhan. Pernah lihat? Coba kalau tidak ada goncangan ini, mana ada? Saya lihat kok di YouTube, saya lihat dikirim ke saya. Orang datang di Itali, di mana lagi tuh? Mereka datang, mereka berdoa, mereka menyembah Tuhan, mereka. Kalau tidak ada seperti ini, gak ada orang begitu seperti itu, datang kepada Tuhan. Tapi justru di saat seperti ini, justru malah revival benar-benar terjadi. Nah, percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi sudahkah kita punya perjumpaan pribadi? Itu hal yang penting. Menurut katamu, siapakah aku? Kalau kita punya perjumpaan pribadi, maka terang Tuhan akan menjadi terang kita, dan kita akan semakin bersinar, dan kegelapan tidak akan menguasai orang-orang yang ada di dalam terang itu. Jadi ini pesan yang saya bagi buat Anda semua di hari Minggu ini. Mari kita lihat dalam hidup kita dan kita berkata, Tuhan, aku mau supaya aku berkata, I see the Lord, I see the Lord. Yes, aku telah melihat Tuhan, aku telah merasakan kehadirannya. Aku punya kesaksian bahwa Engkaulah Tuhanku. Sehingga kalau orang datang, aku akan berkata, cuma ada satu perlindungan. Perlindungan manusia terhadap apapun di bawah kolong langit ini, pada Yesus. Sekali lagi, pada Yesus Kristus. Sebab Dia adalah terang itu, dimana kalau terang itu datang, kegelapan tidak akan menguasainya. Puji Tuhan, ini pesan yang saya bagi buat Anda semua. Sekali lagi, selamat hari Minggu keluarga besar GBI Wow. Suatu waktu nanti kita akan jumpa lagi, tidak hanya lewat online atau live streaming, tapi kita akan ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom Pak Iwan, Ibu Ola, dan semua yang ada yang saya kenal di sana. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Amin. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan. Biar firman itu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, menjalani hari-hari kami dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat GBI Wow Tuhan. Setiap jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, yang mengikuti ibadah online ini Tuhan, kami berdoa penyertaan-Mu sempurna atas mereka Tuhan. Pergumulan apapun yang mereka jalani, kehidupan yang mereka jalani Tuhan, pekerjaan, keluarga, dan kehidupan sehari-hari, Engkau menyertai kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, Kau jaga setiap jemaat-Mu Tuhan, keluarga demi keluarga, ayah, ibu, anak-anak Engkau lindungi Tuhan. Kau tutup bungkus dengan darah Yesus. Dan Engkau mengingatkan kami semua bahwa kami mempunyai kuasa Tuhan untuk menghalau setiap sakit penyakit. Kami mempunyai iman Tuhan untuk percaya bahwa darah Yesus telah cukup dan telah memberi kami kesembuhan total dan sempurna. Tuhan, terlebih dari itu beri kami iman supaya kami tidak takut Tuhan, menghadapi kehidupan akhir-akhir ini yang penuh dengan krisis keuangan, dengan sakit penyakit dimanapun juga Tuhan. Kami berdoa setiap kami keluar rumah, Engkau melindungi kami Tuhan. Setiap kami pergi bekerja, penyertaan-Mu menyertai kami Tuhan. Kuasa itu ada di dalam kami Tuhan, sehingga kami terhindar dari segala sakit penyakit, mara bahaya apapun juga. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat GBI Wow Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Engkau memberkati kami, memberi sukacita bagi kami, memberi pengharapan bagi kami Tuhan, bahwa kami dilindungi oleh Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, kami biji mata Tuhan, dan kami percaya Tuhan, kami percaya bahwa semuanya ini akan berakhir, sepandemi ini akan berlalu Tuhan, dan kami akan berkemenangan di dalam Engkau. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami, Bapak Niko Nyoto Raharjo dengan keluarga. Engkau lindungi beliau Tuhan, tutup bungkus dengan darah Yesus juga, supaya terhindar dari segala sakit penyakit, dan Engkau menjaga keluarganya Tuhan. Juga keempat wakilnya Tuhan, Kau jagai Tuhan, Kau memberkati Tuhan, dimanapun mereka berada Kau lindungi Tuhan, kemanapun mereka pergi. Engkau memberkati seluruh pelayanannya Tuhan, meskipun pelayanannya sekarang hanya melalui online, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Biar Engkau memberi hikmat untuk Pak Niko Tuhan, untuk berbicara kepada seluruh jemaat, seluruh pengerja Tuhan, setiap kali beliau menyampaikan firman-Mu. Kami berdoa juga untuk Pak Iwan dan Ibu Ola Tuhan, gembala kami di Wow Tuhan. Tuhan, terima kasih Kau lindungi keluarga ini Tuhan. Kau memberkati berlimpah-limpah dengan kesehatan, kemakmuran, dengan urapan-Mu Tuhan yang menyertai keluarga ini. Juga Oma dan Opa, Engkau memberkati Tuhan. Kau memberkati keluarga Bapak Gembala, Pak Iwan Tuhan, dengan berkat yang berlimpah-limpah, damai, sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan untuk semua pengerja, juga Engkau memberkati dengan keluarga masing-masing. Di rumah kami masing-masing Tuhan, Engkau tetap menyertai kami. Biar kami banyak merenung, biar kami banyak waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Biar iman kami bertumbuh Tuhan. Kami mungkin berkurang kesibukan kami masing-masing, tapi biar kami banyak berfellowship dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang selalu Kau berikan kepada kami. Dan kami siap untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih dalam Tuhan. Selesai sudah kita mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Paling Tuhan. Kami percaya firman itu sudah menguatkan kita semuanya. Dan saya percaya bahwa firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia.
dan menjadi rema buat kehidupan kita. Terima kasih. Khususnya kan saya berterima kasih pada Pak Timi yang telah bersedia untuk mengisi acara online GBIWO ini. Terima kasih. Sebelum kami berpisah, mari kita mengucapkan selamat berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini ibadah online ini kami sudah dikuatkan, kami sudah diberkati oleh firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak. Ini para Tuhan yang percaya Tuhan, Bapak terus memelihara dia dan keluarga, kami menyertai, memberikan kesehatan, dan kekuatan sukacita damai sejahtera. Terima kasih untuk hati untuk bimbing setiap langkah hidupnya. Kami berdoa untuk semua jemaat WOW yang setia mengikuti acara online ini, dan Kau terus sertai kami semuanya Tuhan. Dibungkus kami dari saudaramu yang kudus, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kesembuhan menyertai kita semua, pemulihan juga menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Tiba saatnya kami akan menerima berkat daripada Engkau. Mari kita mengangkat tangan, kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.